Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan membaca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat yang menulis kitab Faidhur Rahman yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dua malam yang lalu sudah saya bacakan, terakhir itu tentang ada 3 jenis nasakh dan mansukh, yaitu yang dua-duanya bacaannya maupun hukumnya dinasah atau dihapus. Lalu yang kedua bacaannya dihapus, hukumnya tidak. Lalu yang ketiga jadi tadi kalau yang ketiga itu dua-duanya tidak dihapus. Tadi yang pertama itu dihapus bacaannya, yang kedua dihapus hukumnya saja, yang ketiga itu dua-duanya dihapus bacaannya maupun hukumnya. Sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Angendika sahabat Anas radhiyallahu anhu, ana ingsun wis tau maca surat madani, surat Taubat, tetapi wis ora hafal angin iki ayat. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa saya ingat dulu pernah membaca surat yang mirip dengan surat Taubat, tetapi saya itu sudah tidak hafal lagi surat itu kecuali ini saja, yaitu laukana libani adama wadiyani min dhahabin labtawa ilaiha thalithan walau anna lahu thalithan labtagha ilaihi rabi'a walau wala yamla'u jawfa bani adama illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Ayat tadi artinya kalau seorang anak Adam itu punya 2 lembah dari emas, pasti dia masih akan mencari yang ketiga atau masih mau mendapatkan yang ketiga. Dan kalau dia punya 3 lembah, dia masih mau mencari yang keempat. Karena perut Bani Adam, perut anak Adam itu tidak bisa dipenuhi kecuali dengan tanah. Artinya kalau sudah mati baru keinginan-keinginan itu habis. Sedangkan Allah memaafkan orang yang mau bertobat. Orang akan menerima tobat, Allah akan menerima tobatnya orang yang bertobat. Oranya lini subhanahu wa ta'ala ing suwiji hukum angin den lironi, hukum ingkang intifa lan luweh bagus mungguh kawula kabeh. Allah tidak mengganti suatu hukum dengan hukum yang lain, kecuali bahwa hukum yang menggantikan itu lebih bermanfaat atau lebih bagus bagi semua hambanya. Makna al-isyari, setuhune ngolah ngali hale wong ahlil inayah ana ing dalem tengah-tengahe suluk iku krana arah ngunggahaken makome mim makom ila makom, ya, berubahnya keadaan dari orang yang mendapat perhatian Allah di dalam perjalanan rohaninya, perjalanan suluknya itu karena akan menapaki tingkat yang lebih tinggi. Jadi dalam istilah tasawuf, suluk itu ada 2 hal yang
katakanlah beriringan mungkin begitu ya. Yaitu yang pertama namanya makom. Jadi ada tingkat-tingkat. Untuk mencapai tingkat tertinggi dalam tasawuf, itu orang menjalani laku. Ya, misalnya pertama tobat, setelah itu lalu sabar, lalu ridho dan seterusnya. Nah, pada setiap tingkat itu ada namanya hal, yaitu perubahan yang terjadi pada hati orang yang ada dalam tingkatan itu. Ya, misalnya khawatir, lalu sedih, gembira dalam satu tingkatan itu. Misalnya orang sedang taubat, itu mungkin merasa taubatnya tidak diterima, maka khawatir. Itu khawatir di situ adalah hal, ya. Atau dia merasa taubatnya bisa diterima oleh Allah, dia merasa bergembira. Gembira itu juga hal. Saya teruskan. Jadi tadi perubahan itu karena mau naik tingkatan. Mongko ora pisan-pisan ngalihaken Allah Subhanahu wa taala ing atase hale ahlul inayah saking atharul ibadah angin krono bakal paring ganti Subhanahu wa taala ing suwiji-wiji saking nurul ubudiyah lan ora ngrusak Subhanahu wa taala nurul ubudiyah angin bakal den paring nurul rububiyah. Jadi Allah tidak akan memindah ke hal seseorang dari perhatiannya, dari orang yang mendapat perhatian Allah, tidak akan diganti bekas ibadahnya itu, kecuali nanti akan diganti dengan yang lebih tinggi dari nur ibadah, nurul ubudiyah, cahaya. Tadi kan ibadah akan diganti. Kalau ibadahnya katakanlah diganti dengan nur ubudiyah, cahaya kehambaan. Kalau tadi kan ibadah itu katakanlah bahasa yang lebih mudah itu ritual ya, tindakan pengabdian kepada Allah. Lalu kalau itu digantinya itu dengan nur ubudiyah, perasaan bahwa saya adalah seorang hamba. Lalu nur ubudiyah itu tidak akan diganti kecuali dengan nur rububiyah. Jadi kalau nur ubudiyah itu dari hamba, cahaya yang munculnya itu dari rasa hamba, rasa seorang manusia bahwa dirinya adalah hamba Allah, sedangkan rububiyah itu dari atas, dari Allah. Jadi kalau rasa ubudiyah, kehambaannya itu dihilangkan oleh Allah, maka akan diganti dengan nur, dengan cahaya ketuhanan. Misalnya yang sering disebutkan itu adalah fana dan bako. Fana itu artinya hilangnya kesadaran manusia tentang dirinya karena melatih diri, mematikan keinginan-keinginan dan seterusnya, maka lalu orang itu fana. Nah, ketika orang itu fana, tidak sadar akan dirinya atau hancur kesadaran tentang dirinya, maka lalu muncullah bako. Bako filah, tapi bakonya abadinya bukan pada diri sendiri, tapi abadinya dengan Allah atau di dalam lindungan Allah. Masalan nalikane apes ora bisa ngadeg ing dalam salat, mongko nuli lungguh sabab uzur marot utawa liyane, mongko dadi hasil katon nurul ubudiyah sabab wujude arad. Sini contoh yang diberikan oleh Kiai Soleh Darat, ketika orang tidak bisa berdiri di dalam menjalankan sholat, maka lalu orang sholatnya sambil duduk, karena sakit atau karena lain-lainnya. Tidak. Ya di sini disebut sakit atau yang lainnya. Maka karena itu lalu cahaya kehambaannya itu lalu muncul bahwa dia seorang hamba yang lalu sangat tergantung pada Tuhannya. Ya, di sini yang tadinya merasa bebas kemana-mana, bisa menjalankan itu, mungkin lupa bahwa dirinya itu hamba. Lalu ketika ada uzur, lalu orang menyadari bahwa saya adalah seorang hamba. Kehambaan itu muncul karena adanya aksidensi atau hal baru yang berupa sakit. Mongko nalikane keton apes
awake mongko katon kuasane bendarane, mongko katon rububiyah pangeran lan iya iku ingkang matlub mungguh arifin. Jadi ketika badannya kelihatan lemahnya, maka yang muncul adalah kekuasaan dari Allah. Ya. Justru itulah yang dicari, bahwa dirinya lalu lemah dan Allah menjadi kelihatan berkuasa. Itulah yang dicari oleh para arifin, orang yang sudah paham betul, mengenal betul Allah. Mongko asrore arifin abadan iku munggah ing dalem undake makom. Mongko ngolah ngalih hal atine ahlul inayah iku krana ta'aruf ojo kasih pangling. Jadi rahasia dari para arifin, orang-orang yang kenal Allah itu selalu meningkat, ya, meningkat dalam makomnya. Jadi berganti-gantinya hal atau keadaan hatinya ke hati para orang-orang yang ahli, orang-orang yang diperhatikan oleh Allah itu karena untuk menyadari, jangan sampai lalu lupa akan perjalanannya. Ya, jangan sampai tidak mengenali bahwa perubahan itu karena akan naik pangkat, akan naik makom. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu ada bersamamu dalam keadaan apapun. Ya. Ini kadang-kadang orang itu ingat bersama Allah itu kalau sedang dalam keadaan susah. Nanti kalau sudah gembira, sudah hilang kesusahannya lalu lupa. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Adakah kau tidak tahu bahwa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu? Lantat kalane podo matur ba'dul yahud marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kula sampeyan tekani kitab ingkang temurun saking langit, babar pisan kados Taurate Nabi Musa alaihissalam. Wakila matur Yahudi, ya Muhammad, kula mboten purun iman dateng jenengan dika angin lamun dateng malaikat sareng pantan-pantan anak seni yen jenengan dika Rasulullah. Nah, pada suatu saat sebagian orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi Muhammad, minta kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kami minta supaya didatangkan kepada kami kitab yang turun sekaligus dari langit seperti Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Atau cerita lain mengatakan orang Yahudi itu minta, wahai Muhammad, berkata, wahai Muhammad, kami tidak mau beriman kepadamu kecuali kalau datang malaikat banyak begitu bersama-sama atau bergerombol-gerombol gitu banyak menyaksikan bahwa Tuhan adalah Rasulullah. Wakila setuhune ahlu Makkah padha matur dateng Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah, yen teman-teman jangan dika utusane Allah, kula nyuwun jembare negari Mekah supados gunung-gunung tuan icalaken wonten kiwa tengene Mekah. Lan kula nyuwun mugi gunung Sofa tuan dadosaken zahaba, lan kiwa tengene negari wonten ana bustan lan bengawan. Menurut riwayat lain yang berkata kepada Nabi Muhammad itu adalah orang-orang kafir Mekah, dengan mengatakan, wahai utusan Allah, kalau kamu memang betul-betul utusan Allah, kalau Tuhan betul-betul utusan Allah, maka kami minta supaya kota Mekah ini diperluas dengan cara gunung-gunung di sekitar Mekah itu dihancurkan. Ya sekarang sudah ya, sekarang dihancurkan oleh pemerintah Saudi Arabia itu sebagiannya. Ya, pada waktu itu minta begitu. Lalu kanan kirinya supaya
gunung Sofa itu supaya dijadikan gunung Sofa supaya dijadikan emas, dan sekitarnya itu dibuat taman dan sungai. Nah, ini permintaan yang aneh-aneh, mukjizat mungkin begitu. Jadi orang Yahudi atau orang kafir Mekah itu minta supaya dibuatkan mukjizat ya, yang seperti itu. Mongko tatkalane ana mangkono telung perkara kang tinutur mongko temurun iki ayat. Nah, karena 3 hal tadi atau salah satu dari 3 hal tadi, lalu turunlah ayat berikut ini. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa ma yatabaddalul kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Nalika ana ta padha ngarepaken sira kabeh ing yen ta padha nuwuna sira kabeh marang nabimu kaya dene oleh den suwuni Nabi Musa saking kaum kelawan pangucape arinallaha jahrah, mongko sapa wonge ngenteni ing kufure kelawan iman mongko teman-teman sasar saking dedalan kang bener ya. Mana tadi? Oh ya, ini terjemahan tadi bahasa Jawanya, sekarang saya terjemahan bahasa Indonesia. Apakah kalian minta ya, kalian berani meminta kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana permintaan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa ya. Apa yang diminta oleh kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa? Mereka minta supaya dipertunjukkan ya, supaya mereka bisa melihat Allah gitu, supaya dipertunjukkan Allah secara jahroh ya, secara benar-benar kelihatan gitu ya, bukan hanya dengan dengan isyarat atau ingin melihat Allah secara kasat mata. Maka barang siapa yang mengubah imannya dengan kufur ya, di sini yang menjual di sini memang yang didahulukan disebut yang badal kufro bil iman ya. Barang siapa yang menukarkan kufur dengan iman, dalam bahasa Arab itu yang ada baknya itu yang dibuang, yang tidak ada baknya yang diambil ya. Wa may yatabaddalil kufra bil imani. Barang siapa yang minta kufur diganti dengan iman, gimana ini bahasa Indonesia bisa dibalik-balik ya. Barang siapa yang membuang imannya dengan diganti kufur, mungkin begitu. Barang siapa yang membuang imannya dengan diganti kufur, maka orang itu betul-betul sesat ya, tidak benar. Tegese sapa wonge tinggal syukur marang nikmati Allah kang wis maujud ana ing awake, ketungkul njaluk ayat lan njaluk nikmat liyane hale ingkang wis maujud ora bisa nekani kelawan syukur, mongko mengkono ikut teman-teman sasar saking dalan kang hak ya. Ya, ini maksud dari ayat tadi adalah barang siapa yang tidak mau bersyukur ya, yang meninggalkan syukur akan nikmat Allah yang sudah ada, tapi malah minta hal-hal mukjizat atau meminta nikmat-nikmat yang lain yang belum ada, padahal sudah ada yang nikmat yang sudah ada tapi belum dijalankan, itu tidak mau mereka syukuri, maka itu betul-betul sesat ya. Mestinya yang ada saja itu disyukuri, bukan minta yang aneh-aneh yang lainnya gitu kan. Jadi mestinya nikmat atau di sini petunjuk Quran itu dituruti, diikuti, dijalankan, bukan malah minta yang lain-lain lagi, mukjizat. Utawi syukure nikmat iku arep den imanaken lan den estoaken kelawan atine lan miturut kelawan badane. Mongko oleh njaluk badane wus ana ayat iku pancen angas kufur. Ya, mensyukuri nikmat itu maksudnya adalah mempercayai
Quran atau dakwah Nabi dan membenarkan di dalam hatinya, lalu menjalankan secara badaniahnya. Ya. Nah, kalau meminta-minta tambahan lagi padahal belum bisa menjalankan, itu namanya memang mau menentang atau mau kufur, ya, pancan angas kufur. Jadi memang tidak mau patuh kalau begitu itu. Makna al-isyari. Setuhune tabiatul insan iku mungkiri ing pirang-pirang nikmatullah lan pirang-pirang altaf robbaniyah hingga lamun teka marang menungso sekabehane para awalin wa akhirin minar rusuli wal anbiya mongko yekti ijih ora gelem iman, ora abadan. Sesungguhnya tabiat manusia itu adalah mengingkari nikmat-nikmat Allah yang berupa altaf itu bantuan dari Allah, ya, bantuan supaya beriman maksudnya. Sehingga ketika datang kepada manusia itu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, ya, yakni para rasul dan para nabi, maka meskipun demikian banyak yang tidak mau percaya juga sama sekali, ya. Krana bisane iman iku arep kelawan nurullah, ora kok kelawan ayat ora. Ing hale nurullah iku den paringaken marang wong ingkang sak kersane. Yahdillahu may yasha'u linurihi. Jadi bukti atau kesaksian atau contoh itu tidak akan berguna kalau tidak ada cahaya dari Allah. Sedangkan cahaya Allah itu diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah akan memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki dan tidak akan memberikan kepada yang dia kehendaki juga. Mongko ana kaum manungsa ingkang idza marang nabine Musa kelawan padha akeh-akehaken panuwun kelawan pangucap arinallah, mongko rusak fa akhadathum sa'iqah. Jadi kaumnya Nabi Musa yang menyakiti nabinya dengan permintaan yang banyak, ya, dengan mengucapkan tunjukkan kepada kami Allah secara nyata tadi, maka mereka itu akhirnya adalah rusak. Fa akhadathum sa'iqatu, ketika mereka minta supaya ditunjukkan Allah secara terang supaya kelihatan kasat mata itu, maka lalu mereka disambar petir. Semono uga kaum umat Muhammad ingkang ngekeh-ngekehaken panuwun lan takon-takon marang Nabi Muhammad ya ora hasil iman. Demikian pula orang yang banyak meminta, banyak bertanya kepada Nabi Muhammad itu tidak beriman. Kaya Abu Jahal, Walid bin Mughirah lan liya-liyane saking kafir Quraisy. Ya, seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan lain-lainnya dari orang Quraisy. Tetapi nestuhune Allah Subhanahu wa taala wis dawuh marang nar, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Tetapi Allah sudah berkata kepada neraka, kepada api untuk menjadi dingin dan memberi selamat kepada Nabi Ibrahim. Tegese he nafsul insani, ono siro ya nafsul insani lan pasrah siro marang Nabi Ibrahimul qalbi rohani, mongko miturut mongko dadi hasil iman lan ora idza marang Nabi Muhammad ar-ruhani. Jadi itu perintah untuk kepada api supaya dia menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim, ya artinya tidak merusak Nabi Ibrahim, itu dipahami sebagai atau diisyaratkan atau melambangkan nafsu insani. Jadi narnya itu adalah apinya itu nafsu manusia. Ya, jadi Allah merintahkan kepada nafsu manusia, wahai nafsu manusia, nafsu kemanusiaan atau nafsu manusia,
Serahkanlah dirimu kepada qalb ar-ruhani, sedangkan Nabi Ibrahim itu lambang dari hati rohani. Sedangkan Nabi Muhammad itu iman dan tidak menyakiti ya. Nabi Muhammad itu sebagai Nabi Muhammad itu rohaninya ya. Karena itu lalu ketika diperintahkan begitu, nafsu itu menjadi mengikuti kolbu, dan akhirnya terjadilah kepatuhan ya, kepada yang rohani. Jadi memang ceritanya tentang Nabi Ibrahim, tetapi bisa dimaknai dengan keadaan diri manusia, supaya kalau nafsu itu tidak membakar, maka yang terjadi adalah keselamatan ya, atau dingin dan selamat. Tapi kalau nafsunya membakar hati, ya yang terjadi kerusakan. Anapun nafsu al-insani ingkang ora krungu marang khitabullah, ya narukuni bardang wasalama, mongko ora bisa hasil iman, balik podo tabdilul kufri bil iman, mongko podo sasar lan podo bingung, den tuntun kelawan tabi'ah insaniyah, den gawa marang ladzatul hayawaniyah, mongko ora bisa bali kelawan qidamul ubud atau qadamul ubudiyah marang alamur rububiyah, kerem fil hayawaniyah. Ya, ini lebih banyak kata-kata Arabnya ini ya. Sedangkan nafsu manusia yang tidak mau mendengarkan perintah agar menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim itu, maka tidak bisa ada iman ya. Tapi sebaliknya malah imannya itu diganti dengan kufur ya, sehingga menjadi sesat dan tidak ngerti arah, lalu akhirnya dituntun oleh tabiat manusia atau tabiat manusia, artinya keadaan manusia yang aslinya itu kan dikuasai nafsu, jadi tabiat manusia ya. Dia menjadi manusia menjadi bersifat rohani kalau tidak mengikuti tabiat kemanusiaannya. Oleh tabiat manusia dibawa kepada kelezatan hewani atau dorongan-dorongan biologis, sehingga tidak bisa kembali dengan telapak kaki kehambaan ke alam ketuhanan atau karena tenggelam di dalam kehewanan. Jadi karena tenggelam dalam sifat kehewanan. Jadi dalam tasawuf itu diterangkan ya, bahwa badan manusia ini mempunyai tabiat yang lebih menuruti kepada sifat kehewanan manusia. Padahal mestinya manusia itu bukan fisiknya, tetapi rohnya yang ada di dalam fisik. Jadi mestinya fisik itu dikendalikan oleh roh, tetapi kalau tadi nafsunya yang justru menuntun, nafsunya tidak mau tunduk kepada kalbu, maka yang terjadi adalah lalu badannya ini yang mengikuti dorongan-dorongan kehewanan dalam diri manusia. Ya. Lantat kalane ono nalikane perang Uhud, iku mukminun podo nemu susah lan payah hingga hasil keplayu para mukmin. Kanjeng Nabi hasil ketaton, mongko ngucap ba'dul Yahud marang Hudzaifah bin Al-Yaman lan Ammar bin Yasir ini tulisannya Yasar ya, mestinya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasar lan liya-liyane saking para mukminin. Ya, ini saya kira yang benar Ammar bin Yasir ya. Pangucape Yahudi ya mukminin, ana ta ora ningali sira kabeh ing tingkahira lamun sira kabeh iku alal haq, mongso kasih nemu susah kaya mengkono, mongko becik baliya sira kabeh marang agama lawas Yahudi utawa Nasrani utawa cara Quraisy.
mongko utawi iki agama ningsun iku luweh utama lan luweh bener tinimbang agamane Muhammad. Ketika terjadi perang Uhud itu orang mukmin mendapat kesusahan, susah payah karena mereka lari ke atas gunung kan, dikejar oleh orang-orang musyrik Mekah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri terluka. Maka lalu orang Yahudi berkata kepada Hudzaifah al-Yaman dan Ammar bin Yasir dan lain-lainnya, wahai orang mukmin, apa kamu tidak melihat keadaan kalian semua? Kalau memang kalian itu benar, kenapa mendapatkan keadaan yang menyusahkan seperti itu? Nah, tentu itu berarti kamu tidak benar, agamamu tidak benar, karena itu sebaiknya kembali saja kepada agama yang lama, apakah itu Yahudi, Nasrani, atau Quraisy, karena agama kami itu lebih unggul dan lebih benar daripada agama Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi saya kira ini sudah sampai kepada waktunya untuk berhenti. Kita sampai di sini dulu. Jadi ini masih tergantung ya, baru kata-kata orang Yahudi kepada Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya. Kita akhiri di sini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.